Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua guys? Saya harap baik terus ya guys. Ini sudah seminggu saya absen, gak bikin video. Tadinya saya tuh gak ada inspirasi guys, mau bikin video apa. Terus saya juga baca-baca komen kalian semua, dan saya kepikiran untuk buat satu video tentang anxiety dan sesak nafas ya guys. Disimak terus videonya, oke? Iya guys, kalau misalnya lihat komen teman-teman semua di YouTube channel saya, sepertinya masih banyak yang masih ngerasain sesak nafas. Ada juga banyak pertanyaan tentang pernah sesak nafas nggak sih Kak gitu. Iya, saya pernah sesak nafas guys. Sebenarnya saya pengen buka Q&A di sini, cuman saya pikir kayaknya saya harus lebih fokus pada suatu masalah di mana kenapa sih? Kok kita susah banget untuk sembuh dari sesak nafas dan anxiety disorder. Nah itu penyebabnya kita cari, dan saya akan sharing sama kalian apa yang membuat saya dulu nggak bisa sembuh dari anxiety disorder dan sesak nafas. Nah itu selama dari tahun 2011 sampai dengan 2017 itu saya nggak sembuh-sembuh guys. Nah dari situ saya observasi dan saya akan bagi sama kalian tipsnya seperti apa ya guys. Oke guys, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kita tidak bisa sembuh dari anxiety disorder dan sesak nafas. Nah, yang pertama adalah makanan guys. Makanan itu sangat penting guys untuk menyembuhkan sesak nafas yang nantinya akan berpengaruh pada anxiety disorder. Pada saat sesak nafas itu datang, kita akan jadi anxiety, akan jadi cemas kan guys. Nah, makanya kita harus hindari agar kita tidak sesak nafas. Nah gimana caranya ya faktor makanan itu? Nah makanan apa saja sih yang saya tidak konsumsi yang bikin saya jadi sesak nafas? Nah ini berbeda dengan kalian ya guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya saya tidak cocok dengan makanan ini, misalnya saya tidak cocok dengan susu gitu ya. Nah kalian kan belum tentu tidak cocok. Jadi setiap orang itu beda-beda. Jangan lupa kenali dulu tubuh kalian. Makanya saya beberapa kali di video sebelumnya juga saya selalu bilang, kenali dulu tubuh kalian, makanan apa yang cocok dengan kalian, karena setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang tubuhnya beda, obatnya pun akan berbeda, makanan pun yang cocok itu akan berbeda. Itu setiap orang nggak ada yang sama. Nah, yang saya alami pertama kali adalah untuk makanan itu saya nggak cocok kalau minum susu. Jadi pada saat, sorry guys, barusan kepotong dikit karena anak saya nyalain musik, saya takutnya kena copyright. Oke, saya itu nggak cocok dengan susu guys, entah kenapa. Jadi tiap kali saya minum susu, itu yang menyebabkan saya jadi kayak begah di ulu hati sini, terus dia kayak ngedorong ke atas, panas di dada, terus leher dan tenggorokan tuh berasa kayak apa ya, keras dan kayak kek gitu, gimana ya? Nah itu bikin saya sesak napas pada akhirnya, jadi napas itu kayak setengah-setengah kayak gitu guys. Nah itu saya udah coba kemarin, jadi saya pengen tahu apakah saya sudah bisa minum susu guys. Nah saya kemarin coba minum susunya punya Ryu. Nah pada saat saya minum susu punya Ryu itu beneran guys, malamnya saya ngerasa perut saya nggak enak dan saya ngerasa nafas saya nggak lega guys. Itu dia, saya nggak cocok susu. Tapi kalian kan berbeda. Kalau kalian cocok susu, saya nggak cocok. Itu kita berbeda, punya tubuh berbeda. Seperti yang saya tadi bilang, bahwa setiap tubuh itu berbeda, kita kenali. Nah yang kedua itu makanan yang nggak cocok buat saya adalah saya itu nggak cocok makan nasi putih ya guys. Tapi kalau kalian, banyak teman-teman yang sakit asam lambung memang cocok dengan nasi putih. Tapi kalau saya nggak tahu kenapa tiap kali saya makan nasi putih, padahal saya udah lupa, mindset saya udah lupa, mindset saya sudah saya rubah bahwa saya cocok dengan nasi putih. Tapi pada saat saya lupain tuh mindset saya nggak cocok dengan nasi putih, bener-bener malamnya itu saya ngerasa nggak enak, kayak apa ya, perutnya nggak enak gitu, agak kembung, kerucut-kerucut gitu. Mungkin perut saya nggak terbiasa ya, dia biasa mencerna yang kaya serat seperti nasi merah. Jadi pada saat dia dikasih nasi putih kan agak susah dicerna, jadi perut saya itu bekerja keras untuk mencerna gitu. Oke, nah yang ketiga itu adalah kopi guys. Kopi itu saya udah nggak mau minum lagi. Jadi di cerita saya sebelumnya itu yang cerita efek kopi terhadap asam lambung, itu saya pernah buat videonya. Saya terakhir kali minum kopi ya pada saat itu. Pada saat saya minum kopi di sebuah kafe, dan malamnya itu saya ngerasa badan saya kedinginan,
saya ngerasa deg-degan, terus jantung saya lemah tapi deg-degannya kenceng gitu, dan deg-degannya cepat, lemah tapi cepet, gimana ya, serasa di sini nih, deg-degannya serasa di sini, dan saya ngerasa wah ini pasti gara-gara kopi. Dan habis itu saya langsung minum air hangat, dan saya makan karbohidrat waktu itu yang bisa menghangatkan badan saya, dan di situ saya mulai merasa enakan gitu. Nah yang keempat itu saya nggak cocok, saya kurang cocok. Sebenarnya saya masih bisa minum teh ya guys, tapi saya kurang cocok. Teh itu kayaknya ada batasannya. Jadi ada kalanya saya cocok dengan teh gitu, tapi tiba-tiba kalau misalnya saya selalu minumnya sekali, misalnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau minumnya udah 2 kali, 3 kali, itu mulai deh tenggorokan saya nggak enak guys, atau kayak tegang gitu deh, nggak tahu kenapa. Mungkin karena getahnya itu kayak apa ya, ninggal aja gitu di tenggorokan. Nah yang kelima itu adalah tepung guys. Jadi kalau saya makan biskuit, saya makan tepung-tepungan, itu saya kayak apa ya, kalau kata orang Sunda, ada orang Sunda nggak di sini? Itu namanya balas panganan guys kalau kata orang Sunda. Jadi kayak kalau habis makan tepung tuh kayak asem kesini, asem gitu sampai ke mulut. Nah itu rasanya seperti itu gitu. Nah itu makanya saya juga agak menghindari biskuit kalau memang saya nggak penting-penting banget dan memang tidak ada nasi merah, baru saya makan biskuit. Tapi kalaupun saya pengen makan cookie, saya buat sendiri guys. Kalau buat sendiri saya bisa takar, saya bisa combine antara tepung sama beras. Jadi saya campur tepung sama beras untuk bikin cookie gitu, biar nanti saya nggak ngerasain kayak balas panganan gitu guys. Oke guys, yang selanjutnya itu adalah coklat guys. Saya tuh suka banget sama coklat. Jadi kalau saya ke kafe, yang saya pesan itu biasanya coklat. Kalau nggak coklat saya teh gitu ya. Tapi memang teh, kopi, ataupun coklat itu memang kopi yang tidak cocok banget. Saya nggak sanggup lagi minum kopi karena saya udah tahu banget efeknya buat saya. Kalau teh mungkin sekali 2 kali saya masih mau. Tapi kalau untuk coklat pun saya masih mau minum. Cuman setelah minum coklat, biasanya saya tuh suka berasa kayak ulu hati di sini guys. Kayak dicubit gitu ya, kayak dicubit-cubit gitu. Nah itu juga bikin anxiety gitu. Saya ngerasa kalau misalnya ada sesuatu yang berasa di tubuh saya langsung cemas, wah jangan-jangan ada apa nih, seperti itu guys. Nah itu dia makanan yang berpengaruh sama sesak nafas sama anxiety saya. Nah berikutnya itu selain makanan, kita juga harus memanage pikiran gitu guys. Nah kalau misalnya kita nggak manage pikiran kita, itu yang namanya sesak nafas, yang namanya asam lambung, anxiety itu akan muncul terus guys. Jadi contoh misalnya saya ada pikiran, contoh aduh saya belum jahit baju Rio. Jadi kejadian kemarin Rio itu kan punya batik dari sekolah dan itu belum dijahit gitu. Dia dikasihnya kain, dan saya pikir kalau saya keluar saya agak takut karena sekarang lagi pandemi. Dan pada akhirnya saya coba tanya-tanya teman saya, ada nggak tukang jahit yang bisa gitu ya, karena cuma punya waktu seminggu, dan ternyata nggak ada tukang jahit yang sanggup untuk mengerjakan kemeja itu seminggu. Dalam waktu beberapa hari itu saya nggak bisa tidur, saya kepikiran aduh gimana kemeja Rio mau foto gitu kan. Nah akhirnya saya beranikan diri untuk menjahit itu sendiri, dan saya bikin, oh ya ternyata berhasil bikin kemejanya. Setelah selesai itu kemeja, udah saya bisa tidur dengan tenang gitu guys. Nah itu dia, pikiran itu sangat berpengaruh sekali pada sesak napas, pada asam lambung, pada anxiety gitu, dan bikin istirahat kita itu kurang tenang ya guys. Semua manusia di dunia ini pasti punya masalah ya guys, mau orang kaya, orang miskin, atau apapun pasti punya masalah ya guys. Masalahnya sendiri-sendiri gitu guys. Jadi gimana caranya, yang harus kita perhatikan adalah gimana caranya kita mengontrol atau memaintain pikiran kita agar tidak menjadi stres, tidak menekan diri kita. Jadi pada saat ada masalah datang, kita percaya aja deh yang namanya masalah itu datang dan pergi gitu ya guys. Kalau misalnya sekarang kita, contoh misalnya tiba-tiba kita ada masalah A misalnya, ya kita jalanin dan kita tetap usaha dan yakin nanti juga itu akan selesai seperti itu. Atau kalau misalnya contoh perasaan gitu ya, kayak perasaan sedih, bahagia, dan lain-lain itu datang silih berganti. Jadi pada saat sedih itu datang,
ya udah nikmatin gitu, ya udah terima kesedihan itu, nanti juga dia akan berlalu, kita jalani gitu. Yang saya bilang dulu guys, hidup ini adalah panggung sandiwara ya, kita punya peran masing-masing. Peran saya sebagai Ayu di sini yang punya anxiety disorder dan pengen berbagi sama kalian. Nah, semua punya peran masing-masing, gimana caranya kita memerankan peran itu dengan baik gitu, dan jangan terlalu terhanyut dalam peran itu ya, semuanya pasti akan berlalu begitu guys. Begitu sih cara saya mengontrol diri saya, mengontrol pikiran saya agar tidak stres guys. Nah, berikutnya selain tadi pikiran sama makanan, itu adalah kelelahan ya guys. Kadang kalau misalnya kita terlalu lelah bekerja atau kita terlalu banyak hal yang sudah kita lakukan, bawaannya kita jadi emosi kan guys. Nah, itu juga bisa bikin asam lambung saya naik. Biasanya saya kalau kecapean banget, saya terlalu banyak kerjaan yang harus saya lakukan sendirian dan saya merasa tertekan, itu asam lambung saya bisa naik. Terus saya jadinya sesak nafas karena saya terlalu saya nggak punya waktu buat diri saya untuk merelakan diri sendiri. Nah, makanya saya belajar untuk mengatur. Saat ini kayak misalnya bikin video YouTube, kalau dulu kan saya ditarget harus bikin segini, kalau sekarang saya enggak. Kalau misalnya saya memang lagi harus bikin video YouTube dan saya mau melakukannya, saya akan lakukan. Tapi pada saat saya tidak mau melakukan itu, saya lebih senang masak misalnya, atau saya lebih senang beres-beres, saat itu saya akan beres-beres. Jadi jangan lakukan sesuatu dengan terpaksa gitu. Dan itu memang sangat membantu buat saya untuk terlepas dari anxiety disorder dan sesak nafas itu sendiri. Oke, jadi kalau misalnya saya baca komen kalian, jadi gimana kak caranya biar terlepas dari sesak nafas, asam lambung dan anxiety? Yaitu guys, jawaban dari saya yaitu faktor makanan ya guys. Makanannya diatur, kenali makanan yang tidak cocok sama kita. Setiap orang juga berbeda seperti yang saya bilang. Kedua juga kontrol, memaintain emosi, memaintain stres, kontrol diri kita. Dan yang ketiga itu yaitu jangan terlalu lelah. Dan ingat guys, jangan pernah mentargetkan kita untuk sembuh. Kalau misalnya saya lihat komen dari teman-teman, ada yang menanyakan, kak berapa lama sembuh? Aduh saya belum sembuh-sembuh, bla 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 segala macam ya guys. Jangan pernah mentargetkan diri kita untuk sembuh. Yang saya rasakan pada saat saya pernah mengalami infeksi saluran kencing dulu, setiap hari saya berpikir, aduh kapan saya sembuh ya, kok saya masih sakit, aduh kapan ya saya sembuh. Itu nggak sembuh-sembuh guys. Tapi kalau misalnya kita jalani, ya udah gitu, ini kita lagi sakit ya terima lagi sakit gitu. Ternyata bener loh sembuh sendiri gitu. Jadi kita jangan pernah mentargetkan kapan kita sembuh. Kalau misalnya, yang penting intinya kita berusaha gimana caranya agar terhindar dari sesak nafas, dari asam lambung itu. Apa yang harus kita hindari ya tadi, kunci tadi itu. Nah, kalau misalnya kita masih makannya sembarangan, jangan harap deh kalian bisa sembuh dari sesak nafas, asam lambung. Jangan harap guys, karena semua penyakit yang ada dalam tubuh kita itu kan berawal dari makanan, pikiran. Benar nggak sih guys? Nah, makanya saya punya kepercayaan bahwa semua penyakit itu berasal dari pikiran, berasal dari makanan. Jadi saya sangat mengatur pola makan saya sendiri. Pada saat saya tahu tubuh saya sudah tidak enak badan, oh ya, saya harus mulai mengontrol makanan saya. Saya harus mulai makan makanan yang minim lemak, minim tepung, minim gula, seperti itu guys. Dan no santan. Itu santan juga yang tadi ya saya tambahkan, santan juga saya sangat tidak cocok dengan santan, karena pada saat makan santan ulu hati saya kayak dicubit-cubit dan itu nggak enak banget guys gitu guys. Jadi itu dia saran dari saya guys. Kalau kalian tidak mengatur pola makan, kalau kalian tidak bisa menghandle stres kalian, dan kalian selalu berfokus pada target kapan sembuh, kalian nggak akan sembuh. Tapi kalau misalnya kalian menjalani semuanya apa adanya, dan kalian mengontrol makanan, mengontrol pikiran, mengontrol stres, bisa memanage stres dengan baik, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dan insya Allah yang saya rasakan pada saat saya melakukan itu semua, saya menjadi merasa sehat dan merasa baik gitu guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share jika kalian ingin share dengan teman-teman kalian, di subscribe channelnya, dan di like ya guys, di like dong guys, komen yang sebanyak-banyaknya biar saya ada inspirasi ke depan mau bikin video apa. Oke guys, tetap semangat. Jangan lupa, jangan terlalu mentargetkan sesuatu, karena itu akan membebani pikiran kita dan hati kita, malah nanti asam lambungnya naik. Oke, thank you for watching dan bye bye.